dari para bapak calon kita. Kalau seandainya sudah selesai, baru kita sama-sama memberikan tepuk tangan. Setuju? Oke, kami serahkan kepada panitia. Kami berharap pada Pak Wan Herman, ini durasinya tolong 20 menit disiapkan. Dan mohon tanda yang kami sampaikan tadi, ketukan pertama, ketukan kedua, 2 kali, dan ketukan ketiga. Kami mohon disiapkan. Oke. Terima kasih kepada Bapak Budi. Baiklah, selanjutnya yang ketujuh, yaitu penyampaian visi dan misi. Penyampaian visi dan misi calon kepala desa Bungur tahun 2021. Yang mana di sini yang akan dipanggil yaitu kepada calon nomor urut nomor 1, kepada Bapak kami Syahrin. Bapak kami Syahrin, disilakan. Sekarang pakai sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau Tuan membeli kawat, janganlah lupa membeli tali. Karena jawab salamnya kurang kuat, Bang Bro ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Efek dari jawab salam ini seakan-akan dihadiri oleh 1000 orang penonton. Betul? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, sehingga kita semua pada pagi menjelang siang ini bisa berkumpul di panggung Cik Mai dalam serangkaian acara mendengarkan penyampaian visi misi calon kepala desa yang akan disampaikan oleh 4 calon dan dimulai dari saya nomor urut 1. Tanpa mukadimah, saya titip di awal, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai sekapur sirih, izinkan saya memperkenalkan diri. Dan saya akan mulai dengan sebaik pantun. Kalau manis gula aren, kalau lemak ajinomoto. Perkenalkan saya Muhammad Syahrin, lebih glamour dipanggil Bang Bro. Tak boleh bu, tepuk tangan. Nanti di akhir, kumpul tepuk tangan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Nama saya Muhammad Syahrin, SIP. Saya adalah salah satu putra asli kelahiran Bungur pada tanggal 12 Januari tahun 1993. Jauh 28 tahun yang lalu saya dilahirkan di desa Bungur. Artinya, pertama sekali saya melihat dunia, yang saya lihat adalah desa Bungur. Kemudian saya mengikuti orang tua saya tinggal di Selat Panjang. Saya sekolah di SD Negeri 1, lanjut ke MTS, kemudian ke SMA 1. Alhamdulillah melanjut kuliah, mengambil jurusan ilmu pemerintahan, dan syukur alhamdulillah lulus dengan lulusan kategori terbaik. Dan kemudian inilah menjadi bekal saya sebagai seorang pemuda yang dilahirkan dari tanah Bungur. Dengan ilmu, skill, dan pengalaman yang saya miliki, ini yang akan kita kembangkan menjadi sebuah tagline menuju desa Bungur berkemajuan. Apa makna berkemajuan? Berkemajuan di segala lini, mulai dari faktor pendidikan, ekonomi, sampai sosial budaya. Desa Bungur harus menjadi desa yang maju di segala lini. Tentunya dipandu dan dipimpin oleh pemimpin yang memiliki skill, yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas yang tepat di bidangnya. Oleh karena itu, saya sebagai salah satu calon yang paling muda
Umur bukanlah menjadi sebuah takaran. Umur hanyalah tentang hal seberapa lama kita hidup di dunia. Tetapi terkait skill, ilmu, pengetahuan dan pendidikan, ini adalah sesuatu hal yang kita tempah, yang kita dapatkan menjadi sebuah kapabilitas dan integritas yang kemudian bisa kita andalkan. Inilah yang menjadi amunisi kepala desa untuk membangun desa. Di depan ada Pak Muhammad Ali, Pak Musa dan Pak Wahid adalah orang tua saya. Sering saya sampaikan di saat silaturahmi dan sosialisasi ke rumah masyarakat, saya sampaikan dalam hal ajang pilkades, hal yang paling penting, esensi yang harus kita pahami bersama, ini adalah kontestasi pilkades, kontestasi demokrasi yang paling terendah. Ini orang-orang tua kita, Pak. Cekau jelango masih kena mengena. Tak boleh kita saling gesek-menggesek. Begitu juga dengan para tim. Kalau Pak Ali cakap, kita tak apa-apa, pendukung kita. Ini perlu kita tekankan. Menjelang tanggal 13, saya berharap menghimbau kepada kita semua untuk tetap menjaga kondisi agar tetap kondusif. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti habis pula waktu. Visi misi tak tersampai. Apa pentingnya mendengarkan visi misi? Apa itu visi misi? Visi misi untuk kita ketahui bersama adalah menjadi dasar acuan siapapun nanti yang terpilih untuk menjalankan program selama 6 tahun ke depan yang kemudian disusun di dalam RPJMDes. Nah, jadi besok kalau misalnya atas izin Allah, kadarullah berpihak kepada saya Bang Bro menjadi kepala desa Bungur periode 2021-2027, acuan kerja saya ini berdasarkan visi misi ini. Jadi dengarkan, sampaikan ke masyarakat apa yang menjadi visi misi dari keempat calon. Sekiranya visi misi ini rasional, masuk di akal dan sifatnya bukan untuk membodoh-bodohi masyarakat, silahkan jadikan ini standar indikator untuk memilih pemimpin yang layak memimpin Bungur periode 2021-2027. Visi yang saya usung itu menuju desa Bungur berkemajuan, terintegrasi dengan inovasi dan kreativitas dalam membangun desa. Berkemajuan yang saya sampaikan di awal tadi, Bungur harus maju di berbagai lini. Bukan cuma dari segi ekonomi, pendidikan, infrastruktur, indeks pembangunan manusia dan sumber daya manusia, melainkan seni sosial budaya juga harus kita kembangkan. Apa maksud dari inovasi dan kreativitas? Nah, inovasi dan kreativitas ini saya acu sesuai dengan program inovasi desa menurut Kepmen Desa PDTT nomor 4 tahun 2019 adalah untuk mendorong pembangunan desa yang lebih berkualitas, efektif dan efisien melalui berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih inovatif, peka terhadap kebutuhan masyarakat desa, sehingga dalam hal ini upaya ini dapat mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat perdesaan secara berkelanjutan dan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat secara mandiri. Itu visi. Kemudian misi. Ada 9 misi yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan waktu cukup. Menunggu ketuk gelas 3 kali ketuk, teng teng teng. Pertama, meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui peningkatan teknologi digital dan SDM aparatur desa. Perlu kita ketahui bersama, periode 2021-2027 ini berbeda dengan 6 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, dan 18 tahun yang lalu. Artinya apa? Untuk melaksanakan pelayanan publik harus didukung dengan sarana prasarana yang berbasis teknologi digital. Bisa kita lihatkan bersama, keterbatasan seperti misalnya laptop komputer yang ada di desa ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan penyelenggaraan pemerintah desa. Ke depan, atas izin Allah, jika saya terpilih menjadi kepala desa, ini akan kita tingkatkan. Kita beli komputer-komputer spek tinggi. Terlebih kemudian saya memang hobi di bidang perfilman sebagai penggiat seni. Terakhir prestasi yang saya dapatkan itu juara 2 lomba festival film tingkat provinsi, dan kebetulan dilakoni juga oleh Pak Wakil Bupati Pak Asmar, dan kami dapat juara 2. Sebelumnya juara 4 tingkat nasional yang diikuti oleh 1085 grup se-Indonesia, dan alhamdulillah saya dapat juara harapan 1 se-nasional. Artinya yang seperti saya sampaikan tadi, Bu, memilih seorang pemimpin bukan cuma memilih pemimpin yang hebat di kampung, tapi memilih seorang pemimpin terlepas kepala desa, harus kepala desa yang mampu berbuat di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan di pusat. Seorang pemimpin harus mampu menangkap mic di dalam forum-forum yang tertinggi. Untuk apa? Menyampaikan aspirasi masyarakat desa dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki. Ini
saya sampaikan di sela-sela silaturahmi dan sosialisasi di tengah masyarakat. Perlunya memilih pemimpin yang memiliki kecakapan komunikasi sebagai corong komunikasi perwakilan masyarakat desa yang ada di kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan di pusat. Saya sebagai seorang pemuda yang dilahirkan dari Desa Bungur, dengan pendidikan yang saya miliki, saya siap berjuang melakukan terobosan di tingkat yang lebih tinggi untuk masyarakat Desa Bungur. Kemudian yang kedua, pengembangan serta inovasi sektor BUMDes untuk meningkatkan pendapatan asli desa berbasis ekonomi kerakyatan. BUMDes adalah salah satu harapan negara. Negara mengkhususkan dananya diserahkan kepada desa agar desa mampu membentuk lembaga atau badan yang dengan modal ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, bisa meningkatkan atau memperkuat pendapatan asli desa. Nah, kita lihat saat ini di Desa Bungur. Di sini saya tawarkan berbasis ekonomi kerakyatan, bisa kita ketahui bersama. Artinya, mata pencarian tertinggi masyarakat Desa Bungur, kalau kita lihat itu nelayan, petani. Nah, ke depan BUMDes yang harus kita dorong, yang harus kita kuat, yang tetap menyesuai dengan mata pencarian masyarakat. Beberapa waktu saya sempat berkomunikasi dengan masyarakat Dusun 4 Kolapari. Di suatu musim, Bang Bro, banyak ikan-ikan kami yang tak terlaku, yang tak terjual karena begitu banyak walaupun harga murah. Ini ke depan harus menjadi PR pemerintah desa ke depan. Hadirnya pemerintah desa perlu kita ketahui bersama, memprotektif segala unsur lini kehidupan masyarakat. Ini bisa kita jadikan sebagai acuan. Kita harus bentuk BUMDes yang bisa membantu mata pencarian masyarakat, misalnya nelayan. Salah satu contoh misalnya BUMDes yang bisa menyediakan es batu untuk para nelayan. Ini hal-hal yang berdasar, yang sesuai dengan berbasis ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat desa. Ini juga menjadi hal yang harus kita prioritaskan bersama. Mungkin Ibu Kapus tahu posisi puskesmas yang saat ini jauh di Kedah Burapai. Mungkin kita semua tahu Jalan Parit Sadar itu kalau kita sakit lewat mau kita tak sadar. Artinya apa? Berbicara mengenai fasilitas kesehatan adalah yang paling utama, Bu. Dapat Bu Ibu BLT PKH, kalau Ibu tak sehat terdapat ngambil. Saya sebagai seorang pemuda yang pernah fokus mendedikasikan diri sebagai relawan membantu tenaga-tenaga bidan di desa. Salah satu contoh misalnya di Kepau Baru itu, Bu. Terkadang bidan desa ini menangis. Menangis karena apa? Untuk merujuk pasien, spekbot tak ada. Nunggu 2, 3, 4 jam pakai pompong. Jauh masyarakat mati. Memang mati hidup ini sesuai takdir Allah. Tetapi usaha pemerintah desa untuk melindungi dan memproteksi masyarakat harus hadir. Jadi dalam peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat desa, saya akan mengadakan transportasi ambulan laut. Desa Bungur harus memiliki ambulan laut. Kalau seandainya sakit masyarakat desa bawa puskesmas, kemudian rujuk lagi ke Selat Panjang, itu jarak tempuh terlalu jauh. Hadirnya pemerintah desa memberikan inovasi sebagai inisiasi ataupun inisiator. Desa harus punya ambulan laut yang bisa dirujuk ke rumah sakit Selat Panjang. Kemudian setelah dirujuk, kita punya ambulan laut, kita cari rumah singgah untuk masyarakat desa. Supaya nanti keluarga bisa jaga bergilai-gilai. Rumah singgah di sekitar rumah sakit umum daerah atas nama perintah desa. Kemudian nanti kita hadirkan satu orang tenaga pendamping administrasi. Kawan-kawan kita Selat Panjang yang kemudian bisa kita gaji di desa. Tugasnya seandainya ada warga kita sakit, dia yang mengurus surat menyurat administrasi. Masyarakat terbantu. Jadi hadirnya visi misi yang rasional ini harus betul-betul membantu masyarakat. Kemudian yang keempat, peningkatan infrastruktur dasar. Kalau kita berbicara mengenai peningkatan infrastruktur dasar, bapak-bapak, ibu-ibu, yang menjadi pedoman esensinya adalah pemerataan, mempercepat pemerataan pembangunan. Nah, dalam hal ini saya tawarkan kepada masyarakat, Desa Bungur memiliki 4 dusun. Dusun Batin Krimbang, Dusun Bunga Bemban, Dusun Purworadi, dan Dusun Kuala Parit. Dari dana infrastruktur dasar, kalau ingin mempercepat pemerataan pembangunan, kita fokus per dusun. Apa kebutuhan dusun
yang bisa kita cover, kita fokuskan per tahun. Sehingga ini akan mempercepat pemerataan pembangunan. Tidak ada lagi nanti gang-gang yang tak masuk. Bang Bro, gang kami 50 meter, tolong masuk. Kita fokus ke satu dusun. Dusun mana yang harus kita sepakati? Sedapnya memilih menjadi pemerintah desa nih, bapak-bapak, ibu-ibu. Kita lakukan musyawarah. Minta pendapat terbesar dari masyarakat. Bukan kemudian sebagai kepala desa saya harus menentukan. Membahasakan saya sebagai kepala desa, saya mengatur desa, bukan. Tetapi keinginan terbesar masyarakat kita sesuaikan dengan anggaran sehingga masyarakat bisa tercerdaskan. Anggaran kita sekian. Kalau kita ingin membangun dusun satu, dananya sekian. Apa yang dibutuhkan masyarakat yang sifatnya fasilitas umum, kita gesahkan dan kita prioritaskan. Kemudian yang kelima, pembinaan dan pengembangan usaha petani, nelayan dan wirausaha. Ini sangat jelas. Artinya pemerintah desa juga harus melakukan pembinaan untuk petani, nelayan dan wirausaha. Yang keenam, pemberdayaan potensi masyarakat desa. Pembinaan di bidang keagamaan. Ini juga menjadi satu hal yang sangat penting. Sedih bapak-bapak, ibu-ibu melihat MDA kita tutup, anak-anak kita tak bisa sekolah harap. Alhasil anak-anak kita ngoncang tak sekolah harap. Di mana lagi kita harus dapat pendidikan agama selain di MDA? Di sekolah SD tak diajar anak-anak belajar fikih, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis. Ini menjadi PR kita bersama. Insya Allah ke depan kalau saya diamanahkan masyarakat Bungur untuk menjadi kepala desa, saya undang seluruh tokoh pemuka agama. Apa tujuan Pak? Mengapa kampung kita seperti ini? Apa solusi? Apa yang harus pemerintah desa yang bisa bantu? Minta pendapat tokoh agama dulu. Artinya apa? Supaya generasi-generasi muda Bungur ini berkualitas. Besok kalau bulan puasa, imam orang muda semua. Orang tua-tua lutut dah goyang. Orang tua-tua ni tak lepas dari GPU. Hadirnya pemerintah desa ke depan harus fokus terhadap di bidang keagamaan, baik agama Islam dan agama lainnya. Kemudian pembinaan di bidang olahraga. Kalau olahraga ini tak usah dicakap. Cakap je Bungur yang paling orang tahu di bidang olahraga. Sekarang kita tengok ke depan harus kita lebih tingkatkan lagi. Sebab saya ini juga pecinta olahraga, apalagi main bola kaki. Besok mungkin kepala desa ikut sama-sama main bola kaki. Kemudian di bidang kesenian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya juga sebagai penggiat seni. Artinya, panggung Cik Mai hari ini, insya Allah, kalau memang saya terpilih, nanti ini akan hidup. Kita buat sanggar. Kalau di Bogor tuh Pak Amin ada sanggar batin galang. Nah besok kalau Bang Bro terpilih di Balai Desa, sanggar batin keribang kita buat, atau sanggar Cik Mai. Ini sebagai bentuk apa? Pemerintah desa harus berinovasi. Bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, pendidikan dan infrastruktur, tetapi menyangkut mengenai sosial seni dan sosial budaya. Kita melakukan di lapangan, bisa kita buat hiburan desa, so kita buat filem. Kepala desa sutradara, kepala desa editor, kepala desa pelakon, kita buat hiburan desa. Ibu-ibu nak melakukan filem dosiar, yuk kita buat. Ini kreativitas yang harus ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat kita haus akan hiburan, haus akan tempat wisata. Kalau kemudian ini menjadi tawaran yang masuk akal, bantu saya. Kemudian yang terakhir itu kursus komputer desa. Insya Allah kalau saya terpilih, saya siap beli komputer. Entah kita ansur 5 biji, 10 biji, 15 biji. Tak ada tenaga pengajar, saya dan istri saya siap mengajar. Untuk generasi-generasi Bungur, hadirnya pemerintah desa di tengah-tengah masyarakat untuk mencerdaskan generasi-generasi muda. Sehingga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, generasi-generasi muda Bungur ini menjadi generasi-generasi yang brilian. Minimal anak kampung kita harus pandai ketik mengetik. Microsoft Office itu harus dikuasai. Nanti kalau nak minat pula macam memeruntung edit, kita didik. Potensi ini harus digali oleh pemerintah desa. Tak bisa kemudian siapa yang paling berpotensi kita matikan, tidak. Kita rangkul seluruh kekuatan potensi pemuda untuk kemajuan desa. Sebab pemuda ni Pak memiliki tenaga, energik banget. Kemudian yang ketujuh, optimalisasi pendataan serta penerimaan bantuan sosial tepat sasaran. Nah, ini juga menjadi bahan PR bagi pemerintah desa ke depan. Banyak yang ini, Syanu dapat BLT, aku tidak. Artinya keterbukaan informasi. Seperti apa kriteria yang harus penerima BLT, kriterianya begini. Jadi ke depan harus kita optimalkan. Misalnya, yang menerima BLT ini janda anak satu. Oh, ibu tak bisa, ibu janda tapi tak beranak. Sehingga keterbukaan informasi masyarakat tahu. Yang kedelapan, menciptakan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai unsur kearifan lokal. Kita banyak bakau, kita banyak mangrove. Sebagai salah satu contoh, menang saya di filem provinsi, saya ditelepon oleh PLN
jaringan se-Sumatera ingin nanam bakau di kolam parit. Kalau ini berhasil, tiap tahun dibantu dana dari PLN, sifatnya CSR. Kalau kemudian jadi nanti mangrove kemudian api-api atau bakau yang tanam, kita nak menyodorkan tempat wisata, mereka siap bantu. Inilah pesan inovasi dan kreativitas yang harus kita bawa ke desa. Yang ke-9 kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan instansi vertikal, swasta, serta organisasi yang bergerak di bidang sosial. Apa fokus mata pencarian masyarakat desa? Nelayan, petani. Kemudian kita fokus 7 dinas-dinas terkait agar program-program yang dibawa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Dengan swasta begitu. Dan kemudian organisasi yang bergerak di bidang sosial. Artinya ketika nanti hal sepele, organisasi misalnya katakanlah KNPI turun ke bakti sosial mengadakan bantu begas 2 ton yang terbantu masyarakat tanpa mengurangi dana desa. Kemudian sebagai closing statement, saya akan membacakan kutipan The Founding Father Bung Karno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dan hari ini saya ingin menambah. Dan beri aku 500 suara, maka akan kumajukan Bungur tercinta. Salam menawan menuju desa berkemajuan. Coblos nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syahril. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu nomor urut 2 kepada Bapak Muhammad Ali, nomor urut 2, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selat panjang, lautnya dalam, banyak kapal berlabuh. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh-jauh kapalku datang singgah ke Pelabuhan Bungur. Sudah jauh hari kusiapkan program untuk membangun desa Bungur. Alhamdulillah, binikmatil iman wa Islam, wa arsyadana bi hidayatil Quran, wa yaj'alana insyaallah minal mutiina solina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Camat Rancang Pesisir, yaitu Bapak Musnawi. Yang saya hormati Bapak PJ Kepala Desa Bungur. Yang saya hormati Bapak dari BPND, yaitu Pak Dani. Yang saya hormati Bapak Bebinsa. Yang saya hormati tim pengawas, yaitu Pak Syarullah. Saya hormati Bapak Subsektor dan jajarannya. Saya hormati Ibu Ruspa sebagai Ketua Puskesmas Kedabur Rapat untuk Kecamatan Rancang Pesisir. Yang saya hormati seluruh panitia yang mensukseskan acara ini. Yang sesungguhnya yang saya hargai, yang saya banggakan yaitu para calon kepala desa Bungur. Yang saya banggakan seluruh masyarakat yang hadir hari ini, maupun itu undangan, maupun itu jemputan, ataupun datang sendiri. Baiklah, saya akan membacakan visi dan misi saya. Sebelum itu, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, segala puji bagi Allah SWT. Berkat taufik dan hidayahnya, saya dapat menyusun visi dan misi sebagai calon kepala desa Bungur, Kecamatan Rancang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau tahun 2021-2027. Apabila Allah SWT menghendaki masyarakat desa Bungur memilih saya dalam Pilkades kembali memimpin desa Bungur 6 tahun ke depan, tentunya saya akan kembali melanjutkan program kerja saya yang lalu dengan lebih baik sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku. Tentunya visi dan misi yang akan menjadi dasar dalam memimpin desa Bungur 6 tahun ke depan merupakan penyempurnaan visi dan misi pemerintahan masa lalu.
Tentunya tugas dan tantangan sebagai kepala desa ke depan akan semakin berat di tengah-tengah upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemik COVID-19. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, kepala desa harus menyukseskan kerja berat tersebut. Pengelolaan dana alokasi dana desa harus mampu mendukung program penanggulangan pandemik COVID-19. Di sisi lain, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs), Perpres tersebut merupakan komitmen pemerintah dalam upaya mempercepatnya pemerataan pembangunan berkeadilan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana semua pihak harus turut berpartisipasi dalam melaksanakan. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentunya menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah desa untuk turut aktif dan berkomitmen menjadikan SDGs sebagai dasar pijakan dalam penyusunan visi dan misi. Untuk itu, sebagai calon kepala desa, saya bertekad untuk menjadikan ketentuan perundang-undangan tersebut sebagai dasar penyusunan visi dan misi dalam memimpin Desa Bungur 6 tahun ke depan. Hal ini tentunya dengan dasar pertimbangan pengelolaan, pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan tentunya yang berorientasi pada upaya mengedepankan fungsi keadilan, pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, serta berkeseimbangan dalam segala bidang, tentunya dengan sasaran utama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menuju Desa Bungur yang makmur, aman, sejahtera, dan indah madani. Dengan demikian, dukungan dan peran aktif semua elemen masyarakat sangat menentukan suksesnya pencapaian visi dan misi tersebut. Masyarakat adalah subjek utama pembangunan. Untuk itu, implementasi dalam pengelolaan pemerintahan Desa Bungur tahun 2021-2027 harus berorientasi pada pengelolaan pemerintahan yang demokratis, jujur, adil, dan inovatif. Visi: terbangunnya tata kelola pemerintah Desa Bungur yang baik, demokratis, inovatif, dan berbudaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada upaya pengembangan pengelolaan sektor pembangunan, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan wisata alam lestari demi terwujudnya Desa Bungur yang makmur, aman, sejahtera, dan indah madani. Misi: 1. Meningkatkan profesionalisme pelayanan publik. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah Desa Bungur. 3. Penetapan validasi dan kependudukan, potensi dan dinamika pembangunan sosial dan upaya meningkatkan kesejahteraan pembangunan yang berkeadilan melalui penerapan data digitalisasi desa yang terkoneksi dengan daerah manapun secara nasional. 4. Melanjutkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar berkelanjutan yang demokratis yang berorientasi pada skala prioritas untuk menunjang aktivitas pelayanan publik, ekonomi sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat. 5. Menggali potensi PAD desa dan meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dan swasta dalam pengelolaan pembangunan desa. 6. Untuk meningkatkan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat yang berorientasi pada pengembangan sektor perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan wisata alam lestari melalui program penyiapan bibit tanaman-tanaman sagu, penyiapan bibit kelapa unggul, penyiapan bibit nanas, dan lain-lain. Penyiapan alat tangkap ikan maupun budidaya, pengembangan peternakan dan pengelolaan wisata mangrove, pengembangan penanaman mangrove, rumah layak huni, perapan rumah BSPS, pembangunan sanitasi individu. 7. Program peningkatan kesehatan masyarakat dengan mengefektifkan tenaga kader kesehatan maupun kader posyandu desa. Peningkatan kegiatan sosial lansia dan kegiatan sosial masyarakat miskin. Peningkatan kegiatan seni dan budaya masyarakat, meningkatkan usaha BUMDes di beberapa bidang antara lain simpan pinjam berkelompok secara usaha kecil dan menengah, pengembangan air minum kemasan, dan lain-lain. Meningkatkan kegiatan kepemudaan melalui program olahraga maupun aktivitas Karang Taruna. 10. Pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, menengah maupun komunitas adat tertinggal, itu KAT, sebagai upaya merealisasikan pemerataan pembangunan berkeadilan yang rukun dan damai. Penutup, demikianlah paparan visi dan misi saya sebagai calon kepala Desa Bungur
periode 2021-2027 dengan harapan apabila saya terpilih memimpin Desa Bungur 6 tahun ke depan, visi dan misi ini akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana pembangunan menengah Desa Bungur, yaitu RPJMDes selama 6 tahun ke depan. Akan lebih terarah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Bungur. Sekali lagi, tercapainya tidaknya penerapan visi dan misi ini adalah mewujudkan peningkatan ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat Desa Bungur. Dan tentunya komitmen dan dukungan pemerintah daerah. Semoga niat mulia ini mendapat ridho dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Saya calon kepala Desa Bungur nomor urut 2 atas nama Muhammad Ali Majid. Dan saya sudah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali. Baiklah, selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi oleh nomor urut 3 kepada Bapak kami Musa nomor urut 3, disilakan. Kalau saya ini mungkin tak lama deh Pak, paling-paling 5 menit je nanti. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, para undangan, para orang tua kami yang kami hormati, pertama-tama mari kita manjatkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita bisa menghadiri dalam acara penyampaian visi dan misi daripada kami calon sebagai calon kepala desa yang akan terpilih. Kemudian sholawat serta salam mari kita aturkan atau kita tujukan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, serangkaian dalam acara penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon kepala desa yang akan terpilih dan pelaksananya pemilihannya ditetapkan pada tanggal 13 November 2021 pada hari Sabtu. Kita berharap di dalam pelaksanaan pemilihan ini nanti semoga Allah SWT memberkahi dan tetap berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, halangan apapun yang kita harapkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan selalu bersalawat tadi kita semua juga akan mendapat syafaat dan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan visi dan misi saya di kesempatan yang berbahagia ini, hanya tinggal beberapa hari lagi pemilihan kepala desa untuk periode 2021 sampai 2027 akan dilaksanakan. Pemilihannya dari lubuk hati yang paling dalam saya, Musa nomor 3 urut nomor urut calon 3, mohon izin dan mohon doa restu dari seluruh masyarakat Desa Bungur yang terkait di dalam pemilihan kepala desa ini nanti. Harapan saya, siapapun di antara kami yang akan terpilih dan diberi kepercayaan
untuk memimpin Desa Bungur ini. Mari sama-sama kita perjuangkan dan saling bahu-membahu sesama kita. Agar desa kita ini menjadi desa percontohan bagi desa-desa yang lain, menjadi desa yang lebih maju, aman, damai, dan bersih. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini bukanlah sebuah janji saya, namun setiap orang yang ingin mencapai sesuatu sudah pasti ada rencana agar yang dicita-citakannya itu tercapai dan tercipta dengan baik. Namun insya Allah, kalau saya memang diberi kepercayaan oleh Allah dan masyarakat untuk memimpin desa ini, saya pribadi dan semua masyarakat, mari sama-sama kita lanjutkan pembangunan di desa kita untuk lebih baik lagi, demi untuk kemajuan desa kita dan untuk masyarakat kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mohon izin sekali lagi untuk menyampaikan visi dan misi saya yang sederhana ini, yaitu meningkatkan pembangunan desa secara merata untuk mewujudkan kemajuan desa yang lebih baik lagi. Kemudian misi untuk yang pertama, mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil sebuah keputusan demi kemajuan desa. Yang kedua, mengoptimalkan pembangunan secara merata tanpa pilih kasih, mewujudkan tata kelola pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Yang keempat, membangun kembali semangat baru dalam kegiatan kemudaan. Yang kelima, mengoptimalkan fungsi dan peran dari sisi keagamaan. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu, cukup sekian dulu. Langsung saja saya sambung dengan sebuah pantun. Perahu nelayan di tengah lautan berisi muatan jaring dan kuat. Kalau membuat suatu keputusan, utamakan musyawarah dan mufakat. Burung irian cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Musa. Baiklah, selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi yang terakhir ataupun urutan nomor 4, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak kami Abdul Wahid. Kepada Bapak kami Abdul Wahid, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wassalatu wassalamu ala musyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Camat Ransam Pesisir, yang saya hormati Bapak Wakapolsek Kecamatan Ransam Pesisir, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak PJ Desa Bungur, yang saya hormati Bapak dari PMD beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, Bapak-bapak calon, Bapak Ketua BBD, Bapak RT RW, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberi keringanan langkah untuk menghadiri undangan panitia dalam rangka penyampaian visi dan misi kami para calon. Dan tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad SAW
dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Pak Bro, Pak Muhammad Ali dari berpantun, kalau saya memang tak pandai berpantun. Kami semuanya putra-putra Bungur, semua masyarakat juga sudah kenal. Saya Abdul Wahid bin Simat, lahir juga di Bungur, dibesarkan di Bungur. Sekolah SD di Bungur, SMP 3, melanjutkan SMA Pemda di Meranti. Kamilah yang pertama muridnya Pak Ibu. Saya yang tukang angkat papan dulu, tukang pikul papan, jalan masih berkecil kata orang Melayu sini ya. Dekat Muklimin tu masih, mungkin Pak Syab tahu, masih lumpuh. Begitulah. Jadi demi mencari sesuap nasi, saya pindah ke Selat Panjang, mendapat pulang rumah Selat Panjang Pak. Pertama saya kerja di Unisraya. Setelah itu saya balik ke Bungo, berapa kali ikut calon, tak naik-naik. Namun saya tidak putus asa. Saya juga dan kawan-kawan yang juga ingin Bungo ini ke depan lebih maju lagi. Bukan selangkah lagi, 10 langkah ke depan lebih maju. Sesuai dengan perkembangan zaman. Akhirnya yang kesekian kali saya ikut lagi, saya tampil lagi. Alhamdulillah saya terpilih. Tapi pun tak lama. Itu semua sudah suratan atau ketentuan Allah yang tertib pun kita tidak bisa elak. Jadi saya tegak di sini, kami berempat ini mengharapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat Desa Bungur, tokoh pemuda, tokoh wanita, kami mengharap dukungan dan doa bapak-bapak. Carilah pemimpin yang terbaik Pak antara kami berempat ni, yang bapak rasa, bapak anggap keyakinan bapak yang betul-betul bisa memimpin ke depan ini. Dan saya juga mengharap kepada ini, saya anggap adik-adik saya lebih tua ni Pak, lebih tua. Kepada adik-adik ini, seandainya siapapun yang terpilih nanti, marilah kita bersama-sama ke depan untuk Bungur ini maju, sama-sama kita pikul, sama-sama kita jinjing. Jangan setelah pemilihan tanggal 13 nanti, aku tak naik, kita bermasa-masa muka. Kita ni dah cakap Pak Amin tadi, cakap jangau, cubit paha kiri, paha kanan sakit. Jadi jangan ada memasa-masa muka lagi. Habislah hari itu. Kita dukung, kalau Pak Bro naik, kita dukung Bro ke depan. Kalau Pak Ali naik, kita dukung Pak Ali. Kalau Pak Musa juga gitu. Apalagi kalau saya naik, saya mengapa dukung-dukung orang ini. Begitulah Pak. Jadi kami di sini ingin menyampaikan visi dan misi kami. Saya ini tak panjang lah Pak, pendek-pendek aja. Pantun tak pandai, menyanyi apa lagi? Kalau bernyanyi biasa milih ngisi air sedrop lagi. Tapi kalau berjoget, nomor satu Pak. Saya suka. Baiklah, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi mewujudkan pemerintah desa Bungur yang jujur, adil, bersih, maju, agamis, dan rasional. Misi 1. Meningkatkan koordinasi antara perangkat desa, lembaga, dan tokoh masyarakat desa Bungur dengan melayani masyarakat dengan mudah dan ramah, mengutamakan kepentingan umum. Kedua, mengoptimalkan potensi SDM Desa Bungur melalui generasi muda untuk ikut serta dalam memajukan Desa Bungur dalam mengembangkan prestasi pemuda yang selama ini kurang aktif. Bukan tidak aktif, kurang aktif Pak, tapi kurang. Jadi seandainya saya terpilih nanti, kami juga semua calon ingin mengembangkan sama di seluruh lini. Bang Bro bilang tadi, kegiatan pemuda, kegiatan agama, kegiatan wanita, semua kegiatan lah. Ketiga, pelayanan optimal penuh hati, dalam arti tidak membeda-bedakan dari seluruh warga masyarakat dan suku agama yang ada di Desa Bungur. Kita tidak akan membedakan Pak. Dia bukan Muslim. Oh, ini kita pilih dulu yang Muslim dulu. Tidak, karena kami ini wakil bapak-bapak, wakil ibu-ibu. Istilahnya kami bapak di sini, walaupun kami budak di bapak-bapak ibu, untuk memimpin bapak-bapak, ibu-ibu ke depan. Untuk Bungur kita ini tak tertinggal lagi dan tak kalah saing dengan desa-desa lain.
Kelima, melanjutkan pembangunan sarana ibadah Pak yang tertunda dalam pembangunannya dengan melakukan lobi-lobi ke pemerintah daerah agar sarana ibadah yang kita nantikan terwujud dengan maksimal. Keenam, meningkatkan mutu kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik sehingga menjadi desa Bungur, desa yang maju dan mandiri. Ketujuh, meningkatkan pembangunan dan kesinambungan dari segi fisik serta mengedepankan potensi dan gotong royong masyarakat agar budaya gotong royong yang sudah diajaran pada para pendahulu desa Bungur ini tetap aktif dan berjalan dengan baik. 8. Meningkatkan BUMDes yang sama-sama ini kita ketahui sudah berjalan dengan sangat baik. Dengan terpilihnya saya nanti sebagai Kepala Desa Bungur, maka BUMDes ini akan kita kelola dengan lebih baik, efektif dan efisien agar pendapatan BUMDes ini bisa menjadi sumber pendapatan desa. 9. Melakukan kerjasama satu sinergitas dan baik di instansi-instansi yang ada di Pemda guna mendukung program dan pembangunan baik itu di kabupaten, provinsi dan pusat. Yang 10, seandainya saya terpilih nanti, saya ingin mengajak masyarakat menjadikan desa Bungur ini desa yang cemerlang, gemilang, terbilang, yang tidak kalah saing dengan desa-desa lain. Demikianlah Pak visi dan misi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Dari awal saya sudah ceritakan, saya tidak pandai pantun. Cuma ada sedikit saya mengingatkan kepada kita semua, khususnya masyarakat Bungur. Pilkades tinggal beberapa hari lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kawan-kawan yang jauh diajak mendekat. Yang dekat diajak merapat. Jangan lupa coblos nomor 4. Pilihan yang tepat untuk menuju Bungur menjadi desa yang bermartabat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Wahid. Baiklah, untuk selanjutnya yang ke-8 yaitu penandatanganan bersama tentang berita acara visi dan misi keempat calon ya. Baiklah, untuk yang penandatanganan yang pertama kami panggil kepada Bapak kami M. Syahrin. Kepada Bapak M. Syahrin disilakan. Terima kasih kepada Bapak Syahrin. Baiklah, nomor urut yang kedua yaitu Bapak kami Muhammad Ali. Kami silakan. Terima kasih Bapak Muhammad Ali. Selanjutnya nomor urut 3 yaitu Bapak kami Musa. Kami silakan. Selanjutnya nomor urut 4 yaitu Bapak kami Abdul Wahid. Disilakan. Baiklah, terima kasih daripada keempat calon. Baiklah, dilanjutkan dengan saksi ya, Bapak saksi, yaitu yang pertama Bapak Camat Rasan Sisir, Bapak Senawi.
Dilanjutkan dengan ketua panitia dan anggota. Itu sebelah itu lagi ya. Tutup masker sini dulu bentar. Biar agak nampak sedikit. Oke. Ini lah yang ubahnya. Light green pun tadi. Oh, pakai tu ya. Wakil dia light dia tadi. Tidak pakai eco. Baterainya goyang. Boleh jumpa muadah orang mah. Terima kasih, selesailah sudah acara penandatanganan 4 calon. Baiklah, selanjutnya acara foto bersama ya, antara 4 calon bersama Bapak PJ, Bapak Kadis Ketai bersama bapak-bapak yang ada di depan. Sama ya, jangan individu. Bersama. Ya, foto bersama kami persilakan kepada Bapak calon, Pak Muhammad Sarin, Pak Muhammad Ali, Bapak Musa dan Abdul Wahid. Live streaming ya. Ya, bersama apa dulu? Kita apa calon dulu Pak ya? Ya, secara bergandengan tangan. Ya, disaksikan sesuai nomor urut. Angkat tangan. Ya, mohon fotografer. Artinya begini Pak, angkat tangan aja ke atas, nanti baru nomor urut. Sama-sama. Ya. Oke. Inilah bakal pemimpin kita untuk 6 tahun ke depan.
Baru nomor urut. Ya, baru nomor urut. Ya, tunjukkan masing-masing nomor urut. Ya. Oke, kami mohon dari tim pengawas, tim panitia kabupaten dan Bapak Kasubsektor, Ibu Dr. Puspa. Ada. Balik. Mana balik? Oke, salam pilkada damai. Jangan angkat tangan nomor. Oke. Baiklah, maka selesai sudah acara visi dan misi. Selanjutnya mungkin acara salam-salaman ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Di sini juga kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih ya. Terlebih dahulu mana yang salah dan mau silap kami mohon maaf. Akhir kata daripada kami pembawa acara, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada agak dalam. DJ oke utang dulu alek. Udah tenang ya, penuh utang lagi. Hubungi saya. Panjang berjalan ayo demam. Demam.